Di kaki perbukitan yang hijau dan tenang, tersembunyi sebuah situs sunyi yang jarang diketahui halayak. Di antara hijaunya alam desa Temukus Buleleng, berdiri sebuah situs sunyi yang menyimpan jejak spiritual tak biasa, makam Karangrupit. Tempat ini bukan sekadar tanah peristirahatan terakhir, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu petilasan dari Wali Pitu. Di balik rionya pariwisata Bali yang glamor, desa Temukus di Buleleng menyimpan jejak sejarah dan spiritualitas yang tak ternilai. Makam Karangrupit. Tempat ini bukan sekedar lokasi pemakaman biasa. Ia adalah saksi bisu perjalanan masa lalu, sebuah titik pertemuan antara sejarah lokal, kepercayaan leluhur dan kearifan spiritual masyarakat di Bali Utara. Dalam suasana yang sakral dan alami, makam ini berdiri membisu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Samaptayani. Dan perkenalkan saya Putri Niken Senita Ardana. Kami dari mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Semester 4. Saat ini kami sedang berada di salah satu objek wisata religi yang ada di Desa Temukus, Singaraja, Buleleng, Bali. Dari sini kita memakai makam Karangrupit untuk mata kuliah digitalisasi sejarah. Nah, untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam makam Karangrupit ini, kita simak video selanjutnya. Yuks. Di tengah dinamika zaman, masyarakat di sini tetap menjaga keberadaan makam Karangrupit sebagai bagian dari warisan budaya mereka untuk dihormati, dirawat, dan disakralkan dalam ritual-ritual tertentu. Namun, keberadaan situs ini jarang terdengar, bahkan bagi sebagian besar masyarakat Bali sendiri. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya yang dimakamkan di sini. Tak banyak pula catatan tertulis yang bisa menjelaskan asal-usulnya dengan pasti. Sejarahnya sendiri itu kalau sejarah kan memang makam ini kan memang sudah dikunjungi dari nenek moyang, ditemukan di tahun 98. Jadi sebelumnya itu makam tidak ada nama, jadi terkenalnya Keramat Karangrupit. Setelah penelusuran itu ada nama beliau, jadi ditemukan namanya, nama beliau Dekuan Li, gelar beliau Syekh Abdul Qadir Muhammad. Beliau memang asli dari Cina. Beliau termasuk salah satu iring-iringan istri Sunan Gunung Jati Cirebon, Putri Ong Tin, itu masuk ke Indonesia. Nah, dikirimlah beliau ke Bali, khususnya Bali sebelah utara. Beliau siar dengan cara dagang sama pengobatan. Keramat sendiri itu kan asal kata dari karomah kan itu. Kalau dibilang karomah itu sesuatu yang terjadi di makam ini kan seperti itu. Seperti makam sendiri dulu rata biasa sama di sebelah ini sama. Cuman ini kan tingginya naik sendiri beliau. Jadi makam ini naik dengan sendirinya. Itu mungkin dibilang keramat gitu. Karena memang ini pemilik tanahnya orang dari Singaraja. Jadi dari bapak saya sendiri. Jadi untuk kepengelolaan ya beliau yang sampai saat ini. Ya masuknya dia wakaf keluarga. Jadi memang kepunyaannya umat. Jadi ya dari umat ya dikembalikan ke umat lagi. Wali Tujuh sendiri itu kan sudah termasuk di wisata religi Bali ya, termasuknya seperti itu. Yang ngalap barokah itu tadi. Jadi sambung doa, perjalanan. Jadi napak tilas perjalanan beliau. Wali Pitu atau dalam bahasa Bali sering disebut Wali Tujuh adalah sosok-sosok suci yang diyakini memiliki kekuatan spiritual tinggi, utusan Tuhan yang datang untuk menebar ajaran kebaikan, kasih sayang, dan juga kedamaian. Kuan Li, yang juga dikenal dengan nama Islam, Syekh Abdul Qadir Muhammad adalah salah satu tokoh suci berasal dari keturunan Tionghoa,
Kuan Li dikenal sebagai seorang ulama, tabib sekaligus pedagang memiliki keahlian dalam dakwah dan pengobatan tradisional. Jadi di makam Karang ini boleh berbagai umat Muslim dapat datang berziarah dan berkunjung ke Sebelum masa pandemi, makam ini banyak dikunjungi oleh peziarah seluruh Indonesia, mulai dari Aceh, Jawa hingga Indonesia bagian timur. Tidak hanya itu, peziarah juga banyak yang datang dari mancanegara seperti Singapura, Yaman, Malaysia, dan Turki. Dari agama Hindu sendiri ada, dari Muslim juga ada, dari Buddha ada. Jadi semua mereka sudah diajak kemari dari nenek moyang dulu, dari keturunannya dulu. Jadi sudah diajak sering datang kemari. Karena memang makom ini kan sudah diziarahi dari zaman dulu, dari nenek saya. Seperti saya sendiri itu memang sudah diajak ziarah ke makom ini ya dari nenek dulu. Saya dari kayu putih aslinya dari Jawa sih, di sini merantau gitu. Terus di sini yang biasanya aku hari Jumat itu keliling dari 3 masjid. Kebetulan setelah keliling dari 3 masjid, saya sholat at-tahiyatul masjid, terus saya ziarah ke makam ini. Beliau kan wali gitu ya, wali kesekian gitu, wali yang sangat keramat. Ini juga makamnya keramat yang di Singaraja sini. Ini dari China juga, China wali yang keturunan Cina ya, Chef gitu. Terus ya nggak ada persiapan, doa aja. Persiapannya ya berwudu gitu, ngambil air suci gitu kan. Jadi untuk niat yang Ibu tuangkan berziarah di sini itu pasti buat tujuan yang baik. Ya selalu baik tujuannya. Ziarah ini bukan hanya sebuah perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati yang mengajarkan kami bahwa kebaikan bisa tumbuh dari niat yang tulus tanpa memandang ajaran agama apapun. Semoga langkah kecil ini menjadi berkah bagi semua. Dan di tempat ini kami belajar bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang, melainkan jembatan untuk menuju sebuah harmonisasi. Sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur, kami pun turut menyumbangkan zakat sebagai ungkapan ketulusan antar umat beragama. Sesuai dengan keyakinan dan niat tulus kami. Karena bagi kami, ini bukan sekadar sebuah ritual, tetapi ungkapan ketulusan antar umat beragama dalam berbagi berkah tanpa batas dan juga keyakinan. Di tengah sunyi, kami menemukan sebuah makna. Di antara perbedaan, kami menemukan kesatuan. Terima kasih, Kuan Li.